How have you been? Oh, alhamdulillah Been sehat. good? I've been well. So How about you, ma'am? far, sehat-sehat semua ya. Iya, Mas Uni patut sehat. Dari sini dulu ya. Oke, kita akan mulai saja teman-teman. Walaupun masih kurang berapa lagi ya? Kurang 3 lagi harusnya ya. Karena Mas Uni kan nggak hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Academic Reading and Writing for Scientific Purposes. And today is our fifth meeting. Sudah masuk ke pertemuan 5. Sisa kurang lebih 2 lagi menuju midterm test. Nanti setelah midterm test baru kita eh, benar-benar kerja bikin artikel. Kalau sekarang masih masuk introduction lah ya. Masih masih mengenal dulu. Walaupun saya kan teman-teman sudah tahu itu. Baik, em, karena minggu lalu kemarin saya minta teman-teman untuk mereview artikel, sebenarnya lebih kepada how to combine sources, ya, how to combine sources. Let's say let's say when you are combining sources, at least it's about two or three. Let's say two sources ya. Kemudian kemarin saya berikan contohnya kalau sejalan seperti ini, kalau tidak sejalan juga tidak apa-apa gitu. Menggunakan uh, phrase atau kata-kata yang menunjukkan bahwa ada sejalan atau mungkin tidak atau kontradiktif gitu ya. Tapi untuk hari ini masih ada beberapa materi yang ingin disampaikan. Kebetulan materinya itu ada 3. Yang pertama itu tentang review article part 1, kemudian review article part 2, dan yang ketiga itu gabungan tentang reconstructing a research article agak banyak. Jadi bagaimana teman-teman? Mau dibahas dulu tugasnya atau kita jelaskan apa kita pelajari dulu materi hari ini? Bagaimana kira-kira? Boleh dipelajari dulu materinya mungkin. Nah, Pelajari aja, mem. Kita kejar materi aja. iya, sebenarnya gini sih teman-teman, karena materinya agak padat walaupun sekarang baru pertemuan 5 tapi saya sudah ngasih materi 6 dan 7 mengingat nanti sebenarnya ketika UTS itu kan lebih banyak kepada review artikel gitu ya. Sebenarnya yang teman-teman lakukan kemarin itu hanya sebagian kecil saja ya untuk combining sources dan itu digunakan nanti ketika teman-teman menulis di artikelnya. Tapi untuk yang UTS ini sebenarnya kita benar-benar mereview dan materinya itu sebenarnya ada di 6 dan 7 yang gabungan tadi, materi yang paling terakhir. Uh, Niat saya berikan hari ini supaya minggu depan saya mau kasih contoh UTS di semester kemarin dan di pertemuan ketujuh itu saya cuma kasih gambaran kisi-kisi untuk UTS gitu. Jadi supaya teman-teman itu saya berikan seminggu sebelum dari ujian supaya bisa dipelajari. Gitu. Jadi saya bilang kan pernah bilang ke teman-teman bahwa saya nggak ngasih kisi-kisi. Saya langsung kepada ya katakanlah kenapa demikian? Karena kan itu sebenarnya memang tidak boleh diberikan seperti itu. Tapi menurut saya ini kebijakan saya sendiri karena saya yang memberikan nilai langsung, jadi menurut saya tidak masalah. Karena teman-teman kan ikut UTS kan mata kuliahnya bukan satu ya, tapi banyak. Sementara very limited of time, teman-teman harus bisa mengumpulkan semua jawaban dari semua mata kuliah. Dan writing ini bukan mata pelajaran yang ada di buku, artinya teman-teman walaupun sistemnya open to book, tapi kan bukan jawabannya ada di buku, tapi kan butuh waktu. It takes time to analyze, it takes time to comprehend the whole things before writing the answer. Jadi menurut saya nggak masalah kalau saya kasih duluan. Hanya saja, kalaupun nanti ketika ujian soalnya memang sudah saya berikan, tolong di keep di kelas ini saja gitu. Karena itu memang kebijakan dari saya sendiri. Baik. Jadi Aman. Aman. bukan maksud saya, iya. Jadi bukan maksud saya, misalnya saya main bocorin aja. Enggak, saya bukan maksud begitu. Karena menurut saya, writing ini kan bukan mata kuliah yang gampang menurut saya. Kemudian teman-teman ini kan orang sibuk semua. Jadi kita sama-sama saling bantu. Jadi supaya teman-teman juga nilainya maksimal, jadi butuh persiapan. Dan kalau semisalnya nanti kan ujiannya kan online ya teman-teman ya, biasanya online kan? Iya.
Kalau jawabannya online, misalnya nanti di LMS kan teman-teman harus download, tetap harus download kan sebagai kehadiran. Download soalnya, kemudian harus diupload jawabannya. Saya hanya kasih saran, saya tidak langsung mengupload jawaban. Karena logikanya teman-teman baru download 5 menit langsung upload jawaban itu kan berarti sudah disiapkan sebelumnya. Gitu. Jadi teman-teman harus siasati juga bagaimana caranya supaya memang terlihat teman-teman mengerjakan di hari yang sama. Kurang lebih seperti itu Pak Tuhu dan teman-teman. Ya, paling tidak ya 1 jam lah. Kan waktunya 90 Ya, menit itu. biasanya 90 menit ya Pak ya? Ya, 1,5 jam. Kemudian izin tanya, itu diketik atau ditulis tangan? Bebas sih kalau saya Pak. Oh, diketik boleh ya berarti ya. Eh, Diketik aja ya. tapi Karena kalau kan itu kita kena omelan juga gitu. Artinya tulisan kok nggak bisa dibaca juga. Ya, kita udah berusaha padahal guru, kejar-kejaran dengan mengupload jawaban, kemudian Ya, disalahkan juga gitu. Padahal kesalahan itu di kelas lain, kelas kita yang kena. Itu pengalaman semester sebelumnya gitu. Ya kita betul. terima aja gitu, nggak apa-apa. Ya sebenarnya masuk akal sih Pak. Ada beberapa alasan yang memungkinkan teman-teman jawabannya tulisannya jadi jelek menurut saya. Pertama, sekarang kita jarang nulis Pak. Gitu ya, semuanya betul. serba digital, semuanya serba diketik atau ya Ketik seperti ya. itu. Kemudian, kenapa tulisannya jelek? Karena in very limited of time, ya kan, teman-teman harus bisa mengumpulkan semua jawaban itu dan dari pagi sudah nulis kan lelah. Hmm. Exactly, ma'am. Tapi ternyata memang ada gini juga ya. Jadi saya udah kasih, maksud saya gini loh, bukan saya berarti ngasih teman-teman enak enggak. Saya maksud saya adalah kerjasama. Artinya saya memudahkan teman-teman dan teman-teman juga memudahkan saya. Kalau teman-teman mengerjakannya sebelum-sebelumnya kan berarti sudah persiapan dan insya Allah jawabannya bagus. Jadi nilainya juga kan maksimal. Jadi saya juga nggak PR banget untuk markup atau ini gimana caranya supaya nilainya di atas, maksudnya jangan sampai jelek gitu ya. Tapi memang ternyata ada juga yang menyalahgunakan seperti dipikirnya mungkin saya nggak baca gitu ya, nggak baca satu-satu. Jadi jawabannya sama, bahasanya tuh plek ketiplek Pak, Bu. Mm-mm. Tulisannya jawabannya sama sampai garis-garisnya semua sama. Saya bilang, ini saya udah nggak mau tahu, nggak nanya lagi ini siapa sumber pertamanya. Pokoknya dua-duanya saya nggak kasih nilai A, saya cuma kasih nilai B min sampai lulus karena ini sudah dimudahkan, tapi kok ternyata disalahgunakan. Jadi tetap Ya, teman-teman yang saya minta jawabannya menggunakan jawaban sendiri. Ingat sekali lagi untuk writing, ini kan karena penulisan ilmiah gitu ya, tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah. Ini bukan jawaban tentang eksakta gitu ya, seperti pilihan ganda itu enggak. Memang ada bagian tertentu, makanya nanti insya Allah seminggu depan akan saya spill soal yang dari semester lalu, dan seminggu depannya lagi saya kasih soalnya gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dari yang semester kemarin gitu ya. ya Jadi tolong makasih dok. dimudahkan Ya, aja. Ya, baik. Kalau seperti itu Pak Tuhu, atau kalau memang nggak nanti nggak keburu waktunya, kita bahas tentang yang combining sources itu. Boleh kalau teman-teman mau mau mengumpulkan silakan, atau takutnya nggak keburu ya itu berarti jadi latihan gitu ya. Karena hari ini agak banyak materi. Saya ya. minta tolong Pak Tuhu, izin Siap, Pak, siap. yang nomor 6 dulu Pak. Ya, Iya, Makasih ya, Miss. sama-sama Miss. Iya, 6, 7 baru 6 7. Oke. Jadi materi hari ini adalah tentang review essay, building knowledge and modeling the text. Sebenarnya lebih kepada modeling the text, karena nanti setelah UTS, modeling text ini teman-teman harus mampu, ya wajib hukumnya, karena kurikulum kita pakainya OBE, jadi ada objective based education gitu ya, harus ada hasilnya berupa draft artikel. Syukur-syukur kalau teman-teman sudah berani langsung submit. Ya kalau untuk sampai publikasi saya rasa berat karena waktunya nggak cukup gitu. Tapi tidak apa-apa. Berawal dari modeling the text ini nanti teman-teman akan menulis artikel, salah satunya ya contohnya adalah tentang SLR. SLR itu adalah Systematic Literature Review, kemudian Scoping Review, ada juga em, aduh saya lupa. Pokoknya ada tiga, tiga atau empat saya lupa. Pokoknya nanti ada di slide ya. Baik, lanjut Pak. Lanjut. Iya. Look at these pictures. In your opinion, what are they and what are the activities depicted?
kalau kita cuma melihat gambar sama seperti kita menginstruksikan seolah-olah seperti descriptive text kepada murid-murid, gitu ya. According to the picture, what kind of activities depicted, gitu. Jadi kira-kira gambarkan benda-benda ini terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, teman-teman itu biasanya anak-anak itu biasanya juga bisa mereview, gitu ya, kegiatan mereview. Lanjut, Pak. Nah, kalau ini, do you know what they are? What are the similarities of these pictures with the previous ones? Jadi sebenarnya sama-sama kegiatannya adalah mereview. Hanya saja yang tadi sifatnya adalah konstruktif, artinya gambarnya bersifat konstruk terbangun gitu ya. Ada gambar skincare, ada gambar motor, ada gambar yang sifatnya konkret. Sedangkan ini adalah review yang sifatnya text gitu ya, academic text, scientific text. Jadi biasanya artikel yang kita analisis. Kalau tulisan yang masih berupa skripsi ataupun tesis, itu hanya berbatas report. Sementara kalau artikel kan sudah ada kegiatan dissemination atau diseminasi, artinya ilmu yang sudah apa namanya hasil penelitian yang sudah dibuat dalam bentuk report disebarluaskan, diseminasikan. Jadi bisa terbaca oleh halayak ramai. Nah, ini bisa kita lakukan review, yaitu namanya review article. Next. Nah, reviewing dengan a review. Kalau reviewing is more than simply giving your own opinion. It involves evaluating or judging and presenting reasons and evidence in support. Tapi kalau a review essay, a review essay gives the reader an overview and analysis of the author's key points or the creator of the subject of review. A review text focuses primarily on the text critical discussion. Jadi kalau yang tadi di gambar yang pertama ada skincare, motor, dan lain-lain itu hanyalah reviewing. Reviewing biasa, dia simple sekali, dan kita hanya memberikan opini dan juga kita bisa judging di sana. Misalnya mungkin berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan beberapa alasan mungkin dari orang gitu ya, yang sifatnya seperti ya review pada umumnya lah seperti review Google, review makanan gitu ya, itu hanya reviewing saja. Tapi a review di sini yang lebih sifatnya scientific itu adalah mereview esai, dia lebih kepada analisis dari sudut pandang penulisnya. Jadi kita menganalisis apa yang orang lain tulis dalam artikel tersebut dan kita fokusnya adalah memberikan kritikal, tapi kritikal di sini sifatnya juga ilmiah. Lanjut, Pak. Reviewing an article. Reviewing an article dengan a review essay. An article review is both a summary and evaluation of another writer's article. Kemudian understanding the main points and arguments of the article is essential for an accurate summation. Kemudian logical evaluation of the article's main theme, supporting arguments and implications for further research is an important element of a review. Jadi sebenarnya tujuan kita mereview itu adalah sebenarnya intinya kan kita mencari gap-nya, kita mencari celah. Nah, celah ini yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk further research. Jadi apa yang kurang di dalam artikel ini yang mungkin belum disampaikan bisa kita gunakan atau menjadi bahan referensi untuk peneliti lain. Nah, bisa jadi peneliti lainnya itu adalah diri kita juga sendiri salah satunya. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti suatu saat mau nulis atau mau melakukan penelitian, tapi bingung belum ada ide, biasanya ide itu akan muncul saat kita membaca artikel orang lain. Dengan jalan apa? Dengan cara mereview esainya, mereview artikelnya. Jadi kita cari main point-nya, apakah misalnya di dalam artikel ini ada supporting arguments yang belum dibahas, sebenarnya harusnya masuk nih, tapi belum ada. Nah, itu menjadi celah. Nah, celah ini yang akan kita bisa masukkan ke dalam kritikal, dan kritikal itu akan bermanfaat untuk penelitian berikutnya. Dan kita mungkin bisa dari situ, karena ada penelitian yang sama, tapi dia belum membahas tentang unsur ini, misalnya seperti itu. Lanjut. Jadi, organization atau structure of review article ada 4. Kita mulai dari introduction, summary, critical discussion, dan conclusion. Jadi kalau kita mau mereview artikel, itu ada 4 saja bagiannya. Seperti biasa, kita pertama langsung introduction. Setelah introduction, kita tidak fokus on every single steps of the article, tapi kita langsung bikin summary. Summary di sini kan biasanya much shorter kan, sedikit aja.
lalu kita masukkan bagian critical discussion, lalu conclusion. Jadi critical ini apa yang tadi saya bilang, misalnya yang belum ada, ataupun misalnya bukti-bukti yang kurang. Nah, itu kita masukkan ke dalam critical discussion, dan terakhir adalah penutupan secara keseluruhan. Next. Jadi apa itu introduction? Jadi introduction of essay, review gives the reader an idea of the general line of argument the essay will pursue. Start your introduction with an opening sentence. Provide the context in which the literary piece you are reviewing is written. Proceed to identify the author's primary thesis and approach and give a preview of your critical response. Keep your review essay introduction brief. It should be less than a quarter of the whole essay. Close the introduction with your thesis. Jadi kalau kita bikin introduction, pakai cara paraphrase, pakai cara summarize. Kalau di sini pakai cara summarize, jadi kita bikin introduction yang sudah kita baca dari awal sampai akhir, tapi tidak boleh banyak. Yang jelas, di belakang daripada introduction itu ada thesis. Ada yang tahu teman-teman thesis di sini maksudnya apa? Kalau mungkin belajar writing ada TS dan juga CI. Apa, Miss? Salah. Gak apa-apa, Miss, kan thesis. Kan kita lagi diskusi. Close the introduction with your thesis. Thesis ini kalau kita dulu belajar DS1 tentang writing, thesis terdiri dari TS dan CI. Apa itu TS dan CI? Ya, ingat-ingat. Miss Rahma mungkin bisa bantu? Ini, gitu. Close the Read the introduction with text, your Miss. thesis. Apa, Miss? Read the text. Teks apa, Miss? Maaf. Computer Yang the science, ma'am. introduction. Iya. Thesis ini isinya apa? Di dalam introduction harus ditutup dengan thesis. Thesis consists of two things. The first one is TS and CI. What does the word TS stand for? Do you still remember about topic sentence? TS? Yeah. Thesis What itu about CI? kalau CI apa? TI apa ya? C-nya Yang controlling. C-nya controlling. Ya, mungkin teman-teman udah lupa ya belajar writing-nya. S1-nya kan udah lama, jadi udah lupa. Jadi, close the introduction with your thesis. Jadi kalau teman-teman baca artikel, ketika mau mereview, itu kan harus dibuka dengan introduction. Nah, di dalam introduction-nya, jangan lupa di kalimat terakhir harus ada thesis. Nah, thesis itu isinya ada topik sentence dan juga controlling idea. Jadi kita harus batasi, kita ngomongin apa, terus batasannya apa, gitu maksudnya. Jadi ada gagasan utama gitu ya. ya betul. Kita mau bahas apa? Jadi kadang gini teman-teman, kalau teman-teman masih ingat nggak tentang 5 paragraph essay? 5 paragraph essay terdiri dari 1 introduction, 2 itu 5 paragraph essay, 1 introduction, 2 body, yang 3 itu ada yang argumentative writing, ingat nggak? 2 supporting, 3 argumentatif, yang kelima ada conclusion. Kadang-kadang, gini ya, seberapa banyak kita menulis paragraf, itu akan tergantung dari bagaimana tesisnya. Kok bisa, Miss? Bisa. Misalnya, teman-teman coba, saya pernah minta mahasiswa di S1 dan S2, nulis introduction, dibatasi dengan tesis. Nah, mereka nulis nih. Tapi yang jelas ya, yang menulis yang jelas gitu. Maksudnya jangan yang cuma faktor-faktor nggak kayak gitu. Misalnya saya kasih contoh, misalnya topik sentence dan controlling. Misalnya saya bahas tentang lifestyle. Theme-nya adalah tentang lifestyle. Nah, di tesisnya adalah things what can make you healthy. Ya, things what can make you healthy by having exercise. Berarti topik sentence-nya adalah
can healthy, ya. Dan controlling idea-nya adalah tentang act. Dia bilang di paragrafnya 5. Kok bisa, Miss? Kalau kita ngomongin 5 paragraf essay ini isinya 5. 1 introduction, 2 dan 3 adalah supporting tentang exercise, yang keempat adalah argumentatif, yang kontradiktif, yang kelima adalah conclusion. Miss, saya langsung bilang aja, exercise-nya misalnya types of apa namanya ya, apa olahraga air, ya misalnya olahraga air gitu ya, olahraga tipe 2 jenis olahraga air, berarti kan dia paragrafnya 4, dia tidak ada tidak ada argumentatif. Jadi kita bisa membatasi ada berapa paragraf itu tergantung dari tesisnya. Nah teman-teman kalau mau nulis tadi kan structure dari si review artikel kan ada 4. Pertama introduction, 2 summary, 3 apa tadi critical discussion, dan terakhir adalah conclusion. 4 kan, maka tesisnya ini akan membatasi jadi 4 paragraf. Jadi jangan sampai melebihi dari 4 paragraf isiannya. Jadi tesis ini terdiri dari topik sentence, topiknya apa, dan CI, controlling idea. Jadi ide-idenya kita kontrol, jangan melewat dari situ. Makanya ada yang disebut dengan relevan, irrelevan. Kalau teman-teman keluar dari controlling idea, maka disebut dengan kalimat irrelevan. Mungkin pernah ya belajar waktu S1, ketika teman-teman disuruh nulis relevan, irrelevan, atau menganalisis artikel, yang discourse analysis, masih ingat nggak? Mungkin ada pelajaran itu ya mungkin ya. Ada discourse analysis, dosen hanya minta cari irrelevant ideas. Carinya irrelevannya. Karena Ada, Miss. relevan pernah ya? Pernah S1. Ya, jadi cari irrelevannya. Itu namanya termasuk ke dalam proofreading. Jadi kayak pre-writing nanti jadi teman-teman tulis misalnya 1000 kata. Nanti dari 1000 kata itu paling jadi-jadinya cuma 300. Kan ternyata banyak yang dibuang, banyak yang nggak sesuai kayak gitu. Jadi relevan. Ya, namanya pre-writing kalau nggak salah. Ya, pre-writing itu di S1 ya, Miss ya? Iya, S1 dapat. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat cara-caranya. Oke, lanjut Pak. Jadi itu introduction ya. Jangan lupa ketika kita nulis introduction dibatasi dengan thesis dan dibatasi dengan thesis. Miss bingung thesis itu apa? Pokoknya intinya gini, topiknya apa, batasannya apa. Batasan itu adalah hal-hal yang teman-teman mau bahas di paragraf berikutnya. Itulah maksudnya. Misalnya tentang lifestyle. Lifestyle di sini tentang sport. Ya udah, berarti sport aja yang dibahas. Saya karena cuma ada 4, berarti paragraf yang 1 ini paragraf setelahnya ya, itu hanya membahas tentang si sport aja yang kita bahas. Jadi sport itu aja yang kita bahas, jangan di luar-luar lainnya. So I think what can make you healthy atau happy, ya jangan dibahas yang tidak berkaitan dengan sport. Misalnya hanging out with friends, walaupun iya termasuk, tapi tidak termasuk dalam topik sentence. Dia tidak termasuk dalam thesis, maka tidak boleh dibahas. Jadi gitu. Oke, bagian yang kedua dalam review artikel ada summary. So your summary should be brief and written. Do not attempt to relate all the points that the author has made. Instead, focus on the author's central argument and claims that are significant to your review. Jadi ketika kita nulis summary, ini summary-nya jangan fokus ke tulisan mereka, enggak. Kita fokus kepada ide pokoknya. Kira-kira dari kira-kira dari artikel itu apakah ada sufficient evidence, cukup nggak nih bukti-buktinya antara yang dia jabarkan di artikel di depan, kemudian dengan artikel yang ditulis, kemudian supporting ide-idenya terbahas atau enggak. Jadi kita bikin summary dulu. Setelah summary, baru kita ke critical discussion. Next, Pak Tuhu. Oke, nah critical discussion ini nih. Ini ada kalau nggak salah di scoping review. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk menulis artikel tentang scoping review, misalnya ada artikel membahas tentang ChatGPT. Teman-teman baca dulu, lalu bikin introduction, bikin summary, lalu teman-teman buat critical discussion. Nah, di critical ini, ya, critical discussion evaluates what the text under review has contributed to the discipline. Start by discussing how the author has attempted to advance the debate introduced in the piece of literature. Identify the problems,
or controversies the author has addressed in his or her work. Assess whether the author has made a useful contribution towards solving the issues. Analyze whether the author has provided sufficient evidence to support their thesis, whether the author's argument is internally consistent, and alternative explanations the author should have considered for the same outcome. Jadi teman-teman apa namanya? Yang teman-teman fokus dalam critical discussion ini adalah ya, apa yang diassess, apa yang harus dikritik? Yang dikritik adalah satu, apakah the author has made a useful contribution to solve the problem? Sesuai nggak nih dengan apa yang dia tulis? Apakah permasalahan dengan problem solvingnya sesuai atau enggak? Kemudian cari apakah si autornya sudah memberikan cukup bukti apa belum? Ini. Sesuai nggak dengan tesisnya, batasannya? Linear nggak? Kemudian konsisten nggak? Kemudian apakah ada alternatif lain untuk menjawab? Gitu ya. Ini kalau ini nggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi teman-teman fokusnya ke sini. Ketika membaca artikel, kita mereview artikel di bagian critical discussion. So the things that must be discussed in your critical discussion about this one, the assessment is about apakah ada contribution-nya. Jadi permasalahannya kan ada di introduction mereka tuh. Dengan yang ada di artikel terjawab nggak? Jadi teman-teman, ini fokusnya ke sini nih, tapi kok jawabannya ke sini sih? Atau ini ke sini nih. Kemudian buktinya cukup nggak? Gitu ya. Konsisten nggak? Kalau tidak, nah teman-teman langsung aja ya kritik bagian 3 ini. Ini harus dikritik. Gitu, assessnya. Miss, bahasanya gimana? Bahasanya bebas. Bahasanya, ya ini kan juga gampang dipahami ya, bahasa-bahasa yang mudah dipahami aja. Jadi, tapi bentuknya adalah paragraf, karena paragraf ketiga. Ya kan? Jadi review artikel ini ada di paragraf, critical discussion ada di paragraf ketiga. Oke, sampai di sini teman-teman bisa diikuti ya. Tapi ini insya Allah kayaknya sih feeling saya ini nggak keluar dalam ujian, karena ujian biasanya lebih ribet dari ini. Makanya saya kasih aja soal lama soalnya nanti kerja ini. Jadi ini bagian daripada review artikel. Tapi review artikel ini sebenarnya ya ini kerjaan editor sebenarnya. Saya biasanya melakukan ini ketika saya dapat tugas dari editor in chief gitu ya. Bu El, tolong nih ada satu artikel masuk, tolong di-review. Nah, saya melakukan ini. Biasanya satu, saya melakukan introduction. Walaupun itu sebenarnya di catatan saya ya, nanti saya tinggal kasih masukannya apa gitu. Yang kedua, saya kasih summary. Ya, saya secara singkat aja, saya nggak fokus untuk, jangan fokus ke dalam gimana cara nge-phrase, nggak usah. Paraphrase gitu, frase-frase nggak usah. Baca secara apa namanya, ini glance gitu ya, baca sekilas, ini nyambung atau enggak. Nah, di critical discussion ini yang biasanya paling banyak masukan yang editor kasih kepada penulis, apakah misalnya sesuai dengan tesisnya gitu ya, nyambung atau enggak, lalu kontribusinya apa, jadi di significance of the research-nya apa, kemudian buktinya masih kurang, misalnya nanti harus ditambah lagi teori-teorinya, misalnya itu. Kemudian ini tidak konsisten, nah itu, nah Miss kalau konsisten itu maksudnya apa? Contoh, ada yang nulisnya misalnya dia membahasakan dirinya sebagai author, kadang-kadang dia membahasakan dirinya sebagai writer. Nah, itu kan nggak konsisten. Itu salah satunya. Nanti teman-teman bisa nulis misalnya, in this case, the author hasn't been consistent to use atau to call her atau himself as the author, but the writer. Jadi itu bisa teman-teman kasih masukan apapun itu. Ya, itu kan semua tergantung dari POV kita. Oke, lanjut Pak. Conclusion. The conclusion to your essay review should summarize your key points and give your final verdict on whether you think the subject or review serves its purpose or is worth the audience's time. Jadi ini adalah conclusion kita sendiri yang berdasarkan point of view kita sendiri terhadap artikel dia. Kira-kira artikel ini tuh worth it nggak sih gitu untuk si pembaca
menjawab nggak yang permasalahan yang ada di depan? Seperti itu. Oke, untuk review artikel, apa ada pertanyaan teman-teman? Pusing ya? Diam berarti paham, atau diam berarti bingung? Bingung. Bingungnya gimana Pak Tuhu? Sedikit beda ya, kan ada yang di mata kuliah itu yang di jam pertama itu namanya kurikulum desain. Tugas kita kan juga mereview dan kita itu termasuk saya sendiri baru pertama dengar kata review. Ketika diminta contoh tidak diberikan. Ya akhirnya kita kan menggunakan kecanggihan teknologi gitu. Formatnya itu sedikit berbeda. Jadi yang diminta itu ini karena mungkin mata kuliahnya berbeda ya. Tapi ini kaitannya kan dengan review. Dari abstrak, kemudian introduction, kemudian poin-poin yang ada di dalam jurnal itu disampaikan sampai dengan apa namanya itu conclusion ya sama ininya. Cuman kayaknya sedikit berbeda di kerangkanya itu tadi atau eh, strukturnya yang beda ini. Apa itu sama atau berbeda? Minta Secara, penjelasannya, makasih. ya, sebenarnya gini Pak, secara garis besar sama. Jadi kenapa misalnya kok dari abstrak kok dibaca, sebenarnya kan abstrak hanyalah memudahkan gitu ya. Long story short, semuanya ada di abstrak gitu supaya memudahkan kita. Sebenarnya what does the apa namanya, the article gitu ya. What does the article set out to do gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari artikel ini seperti apa, kita baca abstrak gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya review artikel, yang tadi strukturnya yang saya kasih itu, yang sebenar-benarnya secara normatif Pak, yang artinya secara bakunya seperti itu. Tapi kalau untuk mata kuliah, saya juga menyesuaikan, misalnya untuk saya ngajarin mata kuliah semester 1, misalnya mata kuliah education philosophy gitu ya, filosofi pendidikan. Saya meminta mahasiswa untuk mereview artikel, bahkan saya pakai matriks, Pak, pakai tabel, seperti itu. Sebenarnya itu hanya style, jadi sebenarnya hanya cara untuk bagaimana mahasiswa pertama kalau saya, Pak, membaca, pertama itu tujuan utamanya, membaca artikel. Dengan membaca artikel kan mereka akan tahu gitu ya, misalnya ada gap gitu ya, atau happening issues gitu. Tapi kalau dalam mata kuliah writing ini sifatnya yang normatifnya seperti apa ya, ini yang saya kasih Pak. Jadi ada 4 sebenarnya. Jadi kita Ya. baca dulu, kita kasih introduction. Nah, kalau misalnya Bapak suka iseng atau teman-teman iseng gitu ya, contoh review artikel memang juga nggak ada yang bentuknya sama Pak. Review artikel tuh macam-macam. Ada yang bentuknya tabel seperti apa, tapi secara garis besar yang seperti ini. Mulai dari introduction dulu. Jadi introduction bukan introduction mereka, tapi introduction kita. Kita yang menceritakan introduction ini, bahwa yang kita akan bahas dalam review ini adalah tentang ini dan itu tadi bisnisnya apa. Gitu. Yang kita fokusnya kemana? Ke sini dan ke sini. Fokusnya adalah sesuai dengan topik yang dibahas sama si penulis dalam artikel. Lalu setelah itu kita fokuskan batasannya apa. Jadi kayak kita nih cari celah Pak sebenarnya. Kalau review artikel yang tadi sebenarnya untuk mencari informasi, Pak. Kalau review artikel yang di sini sebenarnya fokus kita adalah mencari celah supaya bermanfaat untuk further information untuk further research. Research, Ya, ya. betul. Jadi banyak juga orang yang melakukan penelitian. Jadi artikel yang dia analisis ini menjadi gap-nya. Gitu. Jadi gap-nya apa? Gap-nya ini ternyata dalam penelitian si A dia belum membahas tentang ini atau datanya masih kurang. Itu kan jadi gap. Makanya ketika mereview artikel tadi, satu artikel tuh 4 bagian, dari introduction-nya, lalu kita summary dulu. Terus summary di sini juga summary kita, Pak. Jadi yang kita buat secara keseluruhan, tidak fokus dalam every single point, tapi langsung aja sesuai sama yang kita mau ambil summary-nya, intinya tentang apa. Intinya aja. Jangan dari detailsnya, nggak usah. Kemudian baru kita secara detail kita breakdown tadi apa yang kurang gitu ya. Kemudian apa yang belum ada, apa yang tidak relevan, apa yang tidak konsisten itu kita bahas dalam tadi critical discussion. Nah gitu. Baru penutupnya baru kita tutup semuanya. Jadi kekurangannya apa? Itu untuk mereview artikel. Makanya saya bilang tadi biasanya review artikel ini yang digunakan tadi yang saya jelaskan itu biasanya yang digunakan untuk mereview artikel yang nanti misalnya Bapak submitter nih ke OJS, ke jurnal A, saya sebagai editor, nanti akan saya kembalikan, ini tolong lebih detail.
Tapi review artikel ini juga bisa saya pakai. Oh, ini dia belum bahas tentang ini nih. Nanti ke depannya saya mau mau penelitian tentang si ini yang belum dibahas. Tapi kalau yang tadi tugas di kurikulum material design, course design tadi, itu tujuannya hanya untuk mencari Membaca informasi, Pak. informasi. Ya, mencari informasi. Jadi beda ya, Pak. Terima kasih dok penjelasannya. Ya. Bu El, Pak. Bapak mah bawa gelar. Saya ke bawah ini Pak Hen, dulu ketua lamanya. Oke. Yang lain, teman-teman, mungkin ada masukan atau pertanyaan? Atau ini sebenarnya gini sih teman-teman, ini nggak perlu sampai teman-teman pikirin jadi OVT gitu, nggak. Karena gini ya, kalau saya orangnya tipikal yang pragmatis, jadi menurut saya yang penting saya tahu. Tahu saya menyesuaikan dengan kebutuhan nanti. Ini kalau misalnya nggak dipakai, udah yang penting saya tahu. Kalau saya prinsipnya begitu, jadi nggak mau dibikin pusing. Ya udahlah, yang penting saya tahu. Gitu. Jadi teman-teman gak usah pusing. Bagi kalau nulis artikel, itu bisa jadi kayak nggak ada yang dibilang 100% benar, nggak ada yang dibilang 100% salah. Karena semua akan kembali pada OJS. OJS itu adalah Open Journal System. Setiap jurnal will have different policies. Dan semua akan bergantung pada editor. Jadi, ya nggak ada benar, nggak ada salah. Paling biasanya mereka yang akan direview ketika teman-teman menulis artikel dan submit, misalnya teorinya kurang, misalnya gitu ya. Benang merah di introduction belum ada, gapnya tidak ada. Paling kayak gitu, tapi bukan berarti salah, tapi hanya kurang biasanya. Gitu sih, nggak ada yang bilang ini salah dan mereka tidak fokus kayak ini grammarnya salah. Menurut saya, kalau udah sekelas nulis artikel, fokusnya bukan kepada apa sentence fragment, misalnya kayak subject verb agreement, nggak gitu lagi, tapi kepada apa namanya keisi gitu. Pada substansinya ini apa. Jadi memang ilmiah sekali. Oke, tidak ada pertanyaan teman-teman. Apa mau dilanjut aja? Sebenarnya insight aja sih. Tapi harus disampaikan. Oke, lanjut aja ya Pak Tehu ya. Teman-teman udah ngantuk kayaknya Pak. Oke, mau sholat asar. Udah jam 3. Yang ketujuh ya Pak. Ya, Eh, Bu El, yang satunya atau yang ini? yang 7 dulu Pak. Ini yang 7 dulu. terakhir. Ya. Hari ini full teman-teman dari pagi. Ada semua. Ada semua. Miss. Teman-teman tenaganya kayaknya energinya sudah habis nih. Ya, terima kasih Pak Teguh. Kita lanjutkan yang Sama-sama. kedua, a review essay, jointly and independently constructing the text. Lanjut Pak. Jadi kita harus bisa bikin review ya. Ini kalau tadi kan eh, teori secara teoritisnya gitu. Ini ada contoh-contohnya. Lanjut Pak. Ya, constructing a review article. Jadi di dalam slides ini ada dua. Yang pertama adalah preparation dan juga article development. Nah, untuk preparation, the first thing that you have to do is understand well what the article review is and think about the organization of the article. Jadi organization of the article itu kan ada bagian-bagiannya ya. Ada dari pertama tuh paling atas biasanya dari title, ya identity, kemudian ada abstrak. Di bawah abstrak tuh biasanya langsung disusul dengan introduction. Setelah introduction ada apa lagi? Method. Setelah method ada result, result atau finding. Ada yang pakai nama result, ada yang pakai nama finding, tapi itu sama. Setelah itu disusul dengan discussion dan juga conclusion. Nah, teman-teman harus preview the article. Seperti biasa, teman-teman harus baca the article closely dengan cermat. So, put the article into your own words.
Ya, kita biasalah bikin summary sendiri, kemudian write an outline of your evaluation. Kita mulai menganalisis artikelnya. Itu bagian dari part one. Ya. So what is understand what an article review is? In article review, audience has knowledge in the subject matter. Ya, sesuai dengan apa yang kita pahami. Misalnya tentang, kalau kita kan adanya di English Education, berarti mungkin bisa jadi tentang ELT, English Language Teaching, gitu ya, berbau-bau pendidikan bahasa Inggris lah, pengajaran, pembelajaran, method, gitu ya. One needs to summarize the main ideas, arguments, positions, findings, and then critique the article's contributions to the field and overall effectiveness. And the critic will be based on proof and your own thoughtful reasoning. Yalah, and what summarizes and evaluates the article. Kita nggak mungkin menganalisis sesuatu yang nggak kita pahami. Nah, makanya utamanya biasanya kita hanya menganalisis yang ya sesuai dengan bidang kita, misalnya pendidikan bahasa atau pendidikan bahasa Inggris. Jadi harus ada thoughtful reasoning. Jadi bukan asal, tapi yang benar-benar scientific reason. Harus ya berdasarkan teori juga, kita menganalisis sesuatu bukan asbun gitu, tapi harus berbasis teori atau ilmuwan, ilmiah, ilmu. Lanjut Pak. Think about the organization of the review article. Jadi summarize the article, kita baca, lalu kita menyimpulkan sendiri tadi kan. Kemudian discuss the positive aspects-nya. Kemudian identify contradictions, gaps, and inconsistencies in the text. Cara yang di paragraf 3 tadi nih tentang critical discussion, kita cari yang kurang-kurangnya. Ya, kita cari yang kontradiktifnya, yang berlawanan. Kok ini malah justru berlawanan sih? Kan dia lagi ngangkat sesuatu. Misalnya the effects of speed reading method, kenapa dia menjadi bahas tentang kelemahan-kelemahan, harusnya kan itu nggak usah dibahas, itu adalah kontradiktif. Kemudian gaps. Gaps itu masalah ya Pak ya teman-teman ya. Gaps ini bisa berupa apa ya, kesenjangan gitu, gaps. Misalnya gaps itu bisa berupa ya gaps itu kalau kalau misalnya bimbingan thesis biasanya untuk pertama-tama dosen suka tanya gapsnya apa. Jadi intinya teman-teman berangkat atau mengerjakan penelitian itu juga berangkat dari gaps, berasal dari gaps. Masalahnya apa intinya gitu. Kadang ada yang juga mengatakan sein das sollen katanya. Sein das sollen itu bukan bahasa Inggris, bahasa Germany kalau nggak salah, Jerman. Harusnya begini, tapi kenyataannya begitu. Nah, itu juga termasuk dalam gaps. Misalnya teman-teman mau ngangkat tentang reading, berangkat dari gaps yaitu hasil PISA. PISA itu kan Program for International Student Assessment. Ya, di mana Indonesia ternyata menempati ranking 5 terbawah di Asia Pasifik. Nah, itu kan gaps. Berangkat dari hal tersebut, ya, saya merasa perlu nih ada method tentang membaca supaya anak-anak tuh tetap keep in touch ketika mereka baca, mereka paham. Gitu. Itu berangkat dari gaps. Dan teman-teman cari juga inconsistencies in the text. Mana yang tidak konsisten? Gitu ya. Tidak konsisten bisa berupa kata, bisa berupa ide, bisa berupa apapun itu yang menurut teman-teman. Kalau konsistensi itu kan sesuatu yang berulang. Ya. Nah, inkonsistensi berulang tapi dia tidak sama, gitu, tidak konsisten. Gitu ya, dia berubah-ubah. Misal tadi contoh kata saja. Kata ini dia menggunakan author di awal, lalu di tengah-tengah dia menggunakan writer. Ya, student misalnya menjadi learner, gitu kan. Nah, itu termasuk dalam hal-hal yang inkonsisten. Jadi kita mereview organization of the article secara bagian-bagian tadi dari mulai abstract, introduction, method, kemudian apa lagi tuh result atau finding, discussion dan juga conclusion. Kita cari inkonsistensinya seperti apa. Lanjut Pak. Nah, kita preview article. Look at the title, introduction, abstract, headings, opening sentences of each paragraph, and the conclusion. Kita baca dulu nih. Jadi setiap partnya, setiap structure-nya, ya di preview kita baca. Lanjut Pak. Read the article closely. Use a highlighter to highlight important sessions. Jadi kita baca yang menurut kita penting-penting saja. Ya, menurut yang ada hubungannya dengan tadi si tesisnya. Jadi judulnya tadi kalau nggak salah feeling ya. Jadi
We talk ourselves and other feeling things very multivariously. Ya, jadi kita cari yang berhubungan dengan feeling gitu ya. Kita cari kita tandain lah atau pakai teknik yang kemarin di awal-awal diskusi kita tentang taking notes sama annotations itu juga boleh. Ya kira-kira catatan-catatan apa saja yang perlu teman-teman tulis di sana. Lanjut, Pak. Put the article into your own words. Write in a clear or brief logical structure. Make an outline of the main points and supporting research arguments. Erase or cross out the less important arguments. Jadi yang nggak penting-penting nggak usah ditulis. But please, you don't have to spend time on editing or phrasing. Jadi nggak usah bikin paraphrase atau ngedit-ngedit, nggak usah. Pokoknya tulis sesingkat-singkatnya, tapi tetap berurutan, artinya idenya systematically ya, well organized dari atas sampai bawah. Tapi tidak usah teman-teman terlalu fokus dalam mengedit atau memparaphrase, nggak usah. Tulis aja dulu in clear and logical structure. Lanjut. Then write an outline of your evaluation. What does the article set out to do? Are the central concepts clearly defined, and how adequate is the evidence? Maaf ya teman-teman, ada iklan dulu tadi. Nah ini, write an outline of your evaluation. Kita nulis yang 4 tadi. Kita mulai nulis nulis introduction. What does the article set out to do? Ini tuh cerita tentang apa sih artikelnya? Kemudian are the central concept clearly defined? Apakah, ya tadi ya, setelah kita nulis introduction dan juga summary, kita ceritain dulu. Nah, kita mulai kepada kritiknya. Apakah konsep-konsepnya sudah jelas? Menjawab semua, apakah bermanfaat, dan bagaimana bukti-buktinya, nah teman-teman tulis. Lanjut, Pak. Oke, jadi part 2 ini adalah tentang article development. Come up with the title, cite the article, identify the article, write the introduction, summarize the article, write the critic, conclude the article review. Jadi dari nomor 4 sampai 7, sama kayak tadi. Jadi struktur ada 4. Introduction, summary, bikin kritik, dan conclusion. Gitu. Jadi conclusion bukan conclusion tentang si artikel itu, enggak, tapi conclusion berdasarkan yang kita buat, kekurangannya misalnya di mana, gapnya di mana, tidak konsistennya di mana, bukti yang kurang di bagian apa, nah itu. Ini Pak. Oke, lanjut lagi Pak. Oke, habis. Itu tentang review artikel ya teman-teman. Sudah mulai pusing? Oh, sudah dari tadi pusing ya masih. Dari belum mulai kuliah juga udah pusing ya teman-teman ya. Oke, menurut saya ini tinggalin aja, tapi ini perlu dibahas karena memang ada di dalam silabus atau RPS perkuliahan Academic Reading and Writing. Tapi mungkin kita tidak mereview artikel, kan teman-teman kemarin sudah combining sources, saya anggap itu sudah tugas lah ya. Kalau mau dikumpulkan, teman-teman sudah siap mengumpulkan, kumpulkan saja, tidak apa-apa. Kalau sempat dibahas hari ini, kita bahas. Tapi sebenarnya memang ada yang mau saya bahas lagi lebih dari itu. Ini intinya di nomor 6 dan 7, teman-teman. Kata teman-teman ini, oh ternyata dari tadi belum inti, baru pembukaan. Oke, jadi bagian terakhir ini, ya, yang hari ini mau dibahas sebenarnya ini, paling intinya adalah ini, reconstructing a research article, building knowledge and modeling the text. Teman-teman sering baca artikel nggak, jujur? Mungkin semenjak kuliah kali ya, sering ya. Oh iya. Ya, semenjak kuliah. Karena tugas pasti ya, Miss. Ya, Benar. Berarti sering buka Google Scholar dong, kalau ada tugas aja, Mem. kalau ada tugas. Tapi pernah nulis nggak artikel? Selain Pak, Dulu S1 selain pernah. Pak,
Oh, pernah S1. Tapi udah lama ya, Miss ya? Udah lama banget, Mem. Dan itu karena kebutuhan skripsi, bukan? Bukan karena ada tugas. Pokoknya pernah nulis disuruh bikin artikel tentang bebas kayak gitu. Terus di-publish di Kompas. Oh, di Kompas berarti itu masuknya ke mass media ya, bukan yang research artikel ya, bukan jurnal ya. Oh ya, iya bukan. Itu kayak Hmm. nulis aja gitu. Berarti itu sama kayak yang pernah dilakukan sama Pak ini ya, Pak Arif, nulis di Iya. harian. Itu juga sebenarnya bagus itu, nulis harian gitu. Bahkan kalau sering udah sampai nulis ke harian yang ternama gitu, biasanya dibayar malah. Ya, Iya Miss ya. emang bisa. Iya memang bisa. Dan itu juga termasuk ke dalam kegiatan diseminasi. Tapi memang kalau nulis di harian itu kan boleh juga banyak opini ya Pak Arif. Saya yang makasih Pak. Kayak opini ada apa sih namanya di kolom itu suara apa sih namanya di Republika lah pernah itu dulu dia. Tapi ya udah lupa lah ya saya juga. Tapi memang kalau untuk secara ilmiah memang lebih diutamakan kepada artikel atau jurnal. Jadi artikel sama jurnal bedanya apa sih teman-teman? Kak, Artikel sama jurnal bedanya apa? Sama saja sebenarnya. kalau Ya, ada artikel bedanya. di dalam jurnalnya nggak sih, Miss? Nah, Iya, betul. Artikel itu satu, jurnal adalah kumpulan artikel. 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 Ya, dalam satu jurnal itu biasanya dalam satu kajian atau bidang ilmu yang sama. Jadi kalau pendidikan, ya dia hanya membahas tentang pendidikan. Tapi biasanya jarang yang pendidikan aja. Biasanya ada yang pendidikan, bahasa, dan misalnya karakter, misalnya kayak gitu ya. Manajemen dan manajemen pendidikan. Jadi yang satu rumpun gitu. Jadi kalau teman-teman mau fokus ke dalam pendidikan bahasa, apalagi artikelnya misalnya berbahasa Inggris tentang English language teaching, mau ngangkat tentang method gitu ya, misalnya tentang apa pendekatan misalnya deep learning ya, berarti harus dipublikasinya dalam pendidikan bahasa atau pendidikan. Jadi jangan main asal apa submit aja, karena biasanya langsung. Jadi kalau misalnya suatu saat teman-teman misalnya submit gitu ya ke satu jurnal tertentu, tiba-tiba langsung ada rejected, itu kan langsung diputuskan oleh editor dalam hitungan jam, gitu, atau sehari langsung ditolak. Bukan berarti teman-teman itu salah artikelnya, bukan. Bisa jadi memang tidak sesuai dengan scope atau bidang ilmu di atau kajian yang ada di jurnal tersebut. Jadi memang harus dilihat dulu kajiannya, ya, bahasannya, diskusinya tentang apa temanya. Jadi teman-teman harus fokus ke situ. Lanjut, Pak. Kita langsung masuk ke dalam deconstructing research article karena kita sudah mau menjelang menulis. Lanjut, Pak. Jadi points for discussion. Jadi kita sebagai as a language educators, we often try new activities or apa ini? Use new textbook or new methods such as differentiated instruction, kemudian deep learning gitu ya. So how do we know if these methods are actually effective for students learning English in context like in Jakarta misalnya? Atau kita baca tentang teaching technique used in the UK. How can we decide if it's relevant for your high school students here in Indonesia? What information would you need? Nah, ini nggak bisa kita bilang, oh ini cocok, ini enggak, tidak. Itu harus diperlakukan, harus dilakukan yang sifatnya empiris, misalnya melakukan penelitian. Penelitian apa? Misalnya walaupun penelitiannya sifatnya hanya observasi saja, yang kualitatif saja, tapi kan tetap harus dilakukan penelitian. Tidak bisa kita menyatakan bahwa oh ini cocok, oh ini enggak. Misalnya kayak pembelajaran berdiferensiasi, ini maksudnya apa sih? Ini deep learning, nggak bisa sembarangan bahwa oh ini bagus, oh ini enggak. Nah, itu harus dilakukan sebuah penelitian, sebuah pengamatan. Nah, pengamatan ini tentunya supaya bisa dimanfaatkan dan orang jadi tahu, maka harus diseminasikan melalui artikel. Lanjut, Pak. Ya, you need valid information from scientific sources. Ketika kita memutuskan sesuatu, teman-teman ini kan adalah masyarakat akademis, gitu ya. Teman-teman ini adalah akademisi, praktisi, akademisi di dunia pendidikan. Maka kita seyogianya selalu melakukan validasi informasi berdasarkan scientific sources. Jadi
kalau teman-teman nulis misalnya di di apa namanya, skripsi, kemudian di tesis, di paper kayak report, kemudian ada di artikel itu tidak dianjurkan bahkan tidak diperbolehkan menulis dari blog sebenarnya. Contoh, Wikipedia itu kan nggak bisa dijadikan sources. Jadi kalau untuk valid information dalam scientific sources dan scientific writing itu sebenarnya lebih kepada books dan juga journals. Booksnya mau books yang printed books maupun e-books ataupun journals. Jadi kalau teman-teman menulis ngambil dari blog, apalagi contohnya maaf dari Wikipedia itu tidak bisa diakui sebagai scientific sources. Karena yang namanya blog itu kan pendapat saja ya. Misalnya blog zaman dulu ada tuh saya pernah ikut seminar guru go blog. Saya pikir wah judulnya kok begini, ternyata guru go, teachers go blog gitu maksudnya. Orang bilangnya guru go blog. Saya bilang itu apa? Ternyata go blog gitu. Zaman dulu kan masih zaman blogs kan. Jadi guru-guru tuh menulis blog gitu. Itu kalau nggak salah ada diikuti juga salah satunya dari Kompasiana dulu, Pak Arif. Saya pernah ikut itu. Pernah ikut acara seminarnya Go Blogs gitu. Jadi sebenarnya dari tujuan si blogs ini adalah melatih guru ataupun ya praktisi akademisi untuk rajin menulis gitu ya. Tapi kalau blogs itu kan sifatnya tidak saintifik karena bisa pendapat, bisa ya namanya blog kan macam-macam ya, bisa keluh kesah, bisa cerita gitu, tapi tidak saintifik. Lanjut Pak Tuhu. So, what we call research article? Apa sih sebenarnya research article RA itu apa? It is a description of what you have actually done and found on your research. Tadi yang saya katakan di depan. Ketika kita bilang deep learning ini bagus loh, oh deep learning ini bisa nih diterapkan di Jakarta. Itu nggak bisa main-main kita bilang judging, oh ini bagus, nggak bisa. Kita harus melakukan penelitian dulu. Nah, deskripsi tentang what you have actually done about the deep learning, misalnya about the effects atau the implications of deep learning, melalui research, nah itu kita harus tuangkan dalam research article, minimal report gitu. Ya, makanya kalau saya datang ke sekolah-sekolah SMK, biasanya saya suka tanya kepala sekolah, kegiatan knowledge management apa Pak, Bu, yang biasa guru-guru lakukan? Apakah ada kegiatan diseminasi? Ada, mereka diskusi. Nah, saya mau tanya diskusinya apa? Misalnya, ya diskusi aja Bu, misalnya tentang happening, oh maksud saya, misalnya minimal guru suka melakukan misalnya kayak PTK gitu ya teman-teman ya, PTK kan penelitian tindakan kelas. Nah hasilnya ada. Nah hasilnya berupa apa Pak? Berupa laporan. Nah laporannya disemanisikan nggak? Enggak Bu, ada di perpus. Ya dibaca aja. Nah maksud saya laporan itu sebaiknya dijadikan artikel supaya ada proses diseminasi. Jadi orang bisa baca dan tidak ada plagiat. Maksudnya gini loh, kita punya copyright kalau ternyata kita pernah melakukan penelitian ini dibuat dalam bentuk artikel dan bisa diakui gitu ya. Jadi kita punya tulisan yang bisa dibaca oleh khalayak orang ramai gitu. Bentuknya dalam artikel. Oke, lanjut Pak. Nah, lupakan yang tadi organization tentang review artikel. Yang ini adalah organization of research paper. Tapi ini paling penting teman-teman. Ini lebih penting daripada yang tadi kok. Ini lebih penting. Jadi nanti sampai akhir semester teman-teman akan menulis dengan bagian-bagian ini. Kita sebut saja IMRAD style. IMRAD stands for introduction. Introduction itu including literature review, jadi teori-teori. Kemudian method, ya. Kemudian result and discussion. Ini kenapa ada warna hijau literature review dengan conclusion? Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan saja IMRAD. Miss, kok nggak ada abstrak? Karena semua artikel pasti ada abstrak. Kalau artikel kan abstrak, kalau buku kan sinopsis gitu ya. Jadi kayak apa sih ringkasannya gitu. Tapi dalam abstrak itu sudah memenuhi unsur IMRAD ini tadi semuanya ada di dalam abstrak. So what do we have to write in introduction about why? Why means about the reason, ya, about background, ya, kenapa kita mau menulis artikel ini.
Jadi ada significance of the research. Kenapa sih kita penting melakukan penelitian ini? Kita tuliskan di sana. Kemudian sudah ada apa? Termasuk dalamnya ada literatur review, ada teori-teori, kemudian juga ada method. Method ini adalah bagaimana caranya secara epistemology, bagaimana cara kita melakukan sesuatu dan bagaimana cara kita dapat data, misalnya gitulah. Nah, ada results, ada discussion. Ada yang bisa membedakan teman-teman? Ada what and so what. Ini saya tanya berdasarkan yang teman-teman tahu aja deh ya. Yang mungkin teman-teman ada pengalaman baca artikel. Apa bedanya results dan discussion? Pernah dengar kata findings nggak teman-teman? Kok ada results, ada findings? Itu cuma beda nama ya. Kadang ada artikel Oh, antara... ada, Mem. Kenapa? Ada, saya nemu waktu matkul yang pertama tadi, ada finding. Iya, itu Ada cuma beda result, nama. ya. Jadi ada yang pakai nama results, ada yang pakai findings. Sebenarnya result kan hasil, findings kan temuan gitu ya. Sama aja sih. Cuma beda nama aja. Jadi tergantung dari style si OJS. Setiap jurnal itu beda-beda. Walaupun stylenya secara keseluruhan organizational research paper sama, tapi biasanya yang berbeda adalah stylenya. Misalnya kan ada yang bentuknya 2 kolom artikelnya gitu kan ya. Ada yang cuma yang normal kayak tulisan biasa. Ada yang pakai fontnya berbeda gitu. Ada yang nulis abstraknya kanan kiri, ya itu cuma style aja. Nah sekarang yang pertanyaan saya, can you distinguish between results and discussion? According to this organizational research paper in your style, so results talk about what and discussion is about so what gitu loh. Bedanya apa? Miss, tadi yang pagi-pagi findings, di findings isinya apa, Miss? Kalau maaf kalau saya salah ya, Apa-apa, Miss? Biar saya nggak sendirian ngomong nih. Kalau result itu lebih fokus ke tadi kan melaporkan hasil temuan gitu ya. Temuan biasanya berupa data kayak gitu ya. Kayak tabel. Tapi kalau discussion atau pembahasannya itu lebih ke menemukan implikasi maybe ya atau kontribusinya gitu loh ya. Mungkin ya, Benar, atau Miss. makna dari temuan itu mungkin gitu Benar. ya. Benar, itu salah satunya. Benar. Kalau result sudah pasti benar, Miss. Yang Miss bilang tadi benar. Iya. Result kan hanya temuan ya berupa data. Benar, benar banget. Bisa jadi cuma tabel, bisa jadi cuma gambar, bisa jadi cuma percentage, bisa jadi cuma ya tabel tadi ya saya bilang angka, hasil statistik itu adanya di results, Miss. Benar, benar, Miss Nurlina. Obviously. Tapi kalau discussion, tadi kan Miss bilang implikasi kali ya. Itu salah satunya. Sebelum masuk pada implikasi, discussion ini diapain tuh angka-angka tadi? Kan ada what to so what? Kan ada angka nih. Terus so what? Diolah, Miss. Ini udah jadi. Jadi di results ini Oh, adalah udah jadi. hasil pengolahan. Nah, discussion si so what ini adalah, kan banyak nih termasuk saya. Ya, Iya. kata bahasa yang nggak ngerti dengan angka sebenarnya. Kalau duit ngerti insya Allah, tapi kalau angka statistik Interpretasi mungkin ya, Miss ya. nah Mem betul, interpretasi ya lebih ke dari angka-angka tersebut kan. interpretasi dulu. Jadi lebih kepada interpretasi atau pembahasan tadi Miss bilang betul. Jadi angka biarkanlah angka. Kalau deskripsi mungkin temuan. Temuan itu misalnya ada uji gitu ya. Itu untuk kuantitatif ya. Ada uji T-nya, mungkin sebelumnya ada normalitasnya, ada homogenitasnya dan lain-lain. Itu biarkanlah begitu. Ya, atau di kualitatif mungkin temuannya baca novel, temuannya aja dulu. Kita sajikan dalam bentuk data, dalam bentuk matriks, dalam bentuk tabel. Nah, pembahasannya tentang si result ini adanya di discussion. Kita interpretasikan satu-satu temuannya. Angka-angka tadi kita jabarkan, namanya interpretation of data. Jadi results hanya data, betul. Discussion adalah interpretasi. Nanti di ujungnya baru ada implikasinya, betul, Miss? Gitu. Kayaknya Miss Nurina sering baca artikel ya, makanan sehari-hari kayaknya. Dipaksa Mem. Oh, bagus. Dipaksa. Betul. Tapi ternyata tidak bisa langsung ngerti ya kalau baca artikel itu harus berulang-ulang gitu. Iya, betul, Miss. Ya, gimana ya, ya macam-macam ya stylenya orang. Kadang saya juga
langsung kepada abstrak, dan ya kebanyakan kita kan begitu ya, Miss, sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi langsung kepada abstrak, terus saya cari teori, saya cari sintesis. Oh, intinya ini bikinnya tentang apa gitu. Ya sama bikin review pasar aja. Seperti itu. Jadi cari reviewnya review untuk cari informasi. Kecuali kalau saya editor, saya cari review artikel yang tadi yang 4, bikin introduction, summary, kritik dan juga conclusion. Itu beda. Oke, lanjut Pak Tuhu. Nah, ini constructing a research paper ini hanya gambaran saja ya. Kita visualisasikan introduction itu bentuknya deduktif. Jadi kita bahas yang sifatnya umum, kayak yang khusus. Ini mah teori aja udah skip aja, Pak. Ini cuma gambar. Ini malah pusing. Nah, ini sectionnya yang kita perlu pelajari, teman-teman. Karena di semester kemarin ini keluar dalam ujian, ya. Section apa, fungsinya apa, contohnya seperti apa. Contoh title gitu ya, indicate the topic concisely. Ya, itu mah udah pasti kelihatan paling atas sudah pasti title. Nah, contohnya apa? Biasanya judul itu langsung menuju pada variabel. Contoh nih, contoh. Kalau teman-teman nanti menulis artikel luaran dari tesis itu tidak boleh sama persis judulnya. Contoh ya, contohnya misalnya saya punya judul The Effects of Speed Reading Method on Students Reading Comprehension. Ya, misalnya pengaruh metode membaca cepat terhadap kemampuan pemahaman membaca dari siswa. Nanti judul artikelnya nggak boleh sama persis begitu, tapi variabelnya saya balik. Yang di depannya X itu jadi Y, yang Y jadi X. Jadi gimana kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan? Misalnya, oke di bahasa Inggris nggak apa-apa deh. The effects of speed reading method upon students reading comprehension. Boleh ditambahin kata-katanya. Coba dibalik. Sama persis kayak judul tesis, tapi harus ada penambahan atau pengurangan atau strukturnya diubah. Gitu. Boleh nggak kalau saya nulisnya enhancing students reading comprehension through speed reading method? Sama nggak? Peningkatan pemahaman membaca siswa melalui metode membaca cepat. Sama nggak? Tadi kan pengaruh membaca cepat terhadap kemampuan pemahaman membaca siswa. Sekarang saya balik. Sama, Peningkatan Mem. pemahaman membaca siswa melalui, sama aja kan? Yes, sama. Sama ya, Miss. Ya, jadi teman-teman nanti kalau nulis artikel gitu ya, kalau dari tesis, jadi tidak boleh sama persis, karena itu memang nggak boleh, memang dari dulu aturannya seperti itu. Ya, dianggap tidak sah, jadi harus diubah judulnya. Misalnya ada variabel yang diganti, misalnya dari on jadi upon, dari upon jadi towards, misalnya gitu. Nah, itu boleh diksinya diubah. Isinya tidak berubah, tapi diksinya yang diubah. Oke, jadi title adalah key variables, jadi variabel-variabel ya. Kebetulan karena kita orang pendidikan bahasa, jadi variabelnya itu tentang ya biasa lah teaching method, language skill, misalnya listening, speaking, reading, writing, terus pasti berbau siswa, atau misalnya tentang English language teaching, ya pokoknya seperti itu. Kemudian abstract adalah function. The abstract is used to provide the brief summary of the entire paper. Jadi kalau teman-teman mau baca artikel, saya sejujurnya baca artikel nggak pernah baca artikel satu berat baca nggak, langsung kepada abstrak. Intinya apa di situ? Dari mulai uh, apa tujuan, biasanya dibuka dengan tujuan ya. Tujuannya apa? Kemudian populasinya berapa? Hasilnya bagaimana? Signifikan atau tidak? Itu biasanya langsung kita lihat pada abstrak. Nah, isinya apa? Ini tadi problem, partisipannya berapa, metodenya apa, ya pakai metodenya apa, misalnya pakai eksperimen kah, pakai survei, gitu ya. Pokoknya yang sifat-sifatnya apa namanya brief summary lah. Kemudian introduction, provides context, states the problem and purpose, reviews relevant background, ya itu tujuannya untuk itu. Kemudian contohnya apa? Ya, dia bahas tentang isu-isu lah. Kemudian ada review relevant research dulu, ada teorinya, ada research gap, ada research questions, gitu ya, ada fenomena, itu bagian daripada background. Nah, kalau methods,
yang tadi saya sudah sampaikan sedikit tentang epistemologi. Secara epistemis kita bagaimana caranya untuk melakukan penelitian ini? Misalnya ada menyebutkan participants-nya, menyebutkan materinya, misalnya instrumennya apa. Instrumen itu apa teman-teman? Instrumen itu Alat ya. alat. Alat. Berarti alat penelitian. Apakah penelitian ini pakai soal survei, berarti alatnya apa? Kalau survei. Questionnaire. Questionnaire. Kuesioner. Kalau misalnya dia variabelnya tentang menulis atau variabelnya tentang language skill, listening, speaking, reading, writing, berarti instrumennya apa? Tes. Worksheet. Worksheet ya. Instrumennya adalah tes. Worksheet. Iya, worksheet kan itu medianya. Berarti instrumennya adalah Ya. tes, gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti harus tahu tuh instrumennya apa. Nih, kalau pertama kali ketemu dosen pembimbing materi, itu sering sekali ditanyakan, satu research game-nya apa, Pak, Bu? Instrumennya apa nanti? Methodnya apa? Itu sering kali tanya-tanya sama dosen. Ya, teman-teman harus tahu soal ini. Kemudian, ya itu ada prosedurnya. Next, Pak. Kita sampai jam berapa sih, teman-teman? Udah mau habis ya? Oke, result. Nah, tadi yang Miss Nurina jelaskan, result itu tujuannya untuk present the findings objectively without interpretation. Jadi nggak boleh ada interpretasi dulu ya, Miss. Jadi hasilnya cuma berupa statistik, angka, tabel, figures, kemudian ya gambar, ya atau sifatnya kualitatif, matrix gitu ya. Nah, kalau discussion baru isinya adalah interpretation the results. Dia benar-benar explanation significantly satu-satu. Ya dari yang mulai simple to the sampai ke yang complicated one. Nah, kalau conclusion itu summarize, brief statement, dan references itu adalah ya tadi decide full details dari books kah, atau journals kah, reports gitu. Oke, next Pak. Oke, coba dari yang tadi kita baca aja, kemudian teman-teman coba ini ke arahnya kemana? Miss Nurlina number one. Read. Right. Yes. Action. Articles. If a study about teaching English writing, use peer content. Dari yang tadi. A minute. You want to dive a study about teaching English writing is peer feedback or teacher feedback. Which section would contain the specific procedural detail? Kira-kira kamu nih? Ke introduction kah? Ke method kah? Ke result? Itu ke instrumen kali ya, Ma'am. Nah, instrumen adanya di mana? Method, di method. Nah, oke. Yang lain? Kita mau tahu nih, kira-kira tentang teaching English ini berhasil atau enggak, misalnya efektif atau enggak gitu ya. Kira-kira mau pakai peer feedback atau teacher feedback? Itu kan cara berarti kan? Mau caranya apa? Iya. Jadi section apa yang mengandung ini? Tadi apa? Maaf, Mem, yang di awalnya apa aja tadi? Yang pertama ya apa sebelum itu udah baca itu apa ya? Abstrak. Introduction, method, result, discussion. Ingat bukan? IMRAD. Itu akronimnya IMRAD ya. Introduction. Tapi sebenarnya abstrak nggak disebut tadi ya. Abstrak. Jadi introduction, kemudian method, result, A-nya adalah and discussion. Sudah gitu. Teman-teman method, methodology maybe, Ma'am. Methodology, ya. Karena kita mau tahu ini pakainya peer feedback atau feedback gitu ya. Oke, good. Thank you, Miss Nurlina. What about number 2? Anyone? Anytime, Ma'am. Baca.
Are you guys with me? Or coming into the deep sleep? Pak Tuhu, teman-temannya kemana, Pak? Udah lelah ya? Ini ada yang on Bu Vivian Iya, Mbak. ada Bu Rahma, ada Bu Ada Zahro. Iva. Iya. Miss Iva, can you please help it to read the number 2? Okay. To Just quickly read, guys. understand, Yeah. to quickly understand the study main argument, the gap in previous EFL space research question, which section should you read carefully first? Is it the introduction? How can Or- you know the introduction? Is it abstract? Abstract or introduction? Kenapa Miss Abstract. Mari? Abstract. Only the abstract? So, okay, the keyword is which one? Quick. Quickly Balikin understand. argument. What about the gap? Specific Jangan. research questions. Pak Tuhu, can we go back to the section? Ini abstract atau introduction, Pak? Telling the problem itu lebih ke introduction ya Yeah. biasa. Introduction. Oh, Karena research ada gap. Introductions. research Research gap. gap. Ya, Iya. betul Oh, sih. okay. Kalau Gap. kalau secara summary iya, tapi di brief summary di abstract itu Ngelag, tidak ada mem research agak gap. ngelag. Nolak, halo? Yeah. No, it's fine. It's Yeah. fine. Oke, kalau Miss Atifa, ya kalau Miss Atifa bilangnya abstrak, ya secara provides brief summary, iya benar. Tapi kan tidak ada research gap-nya kalau di abstrak, ya Miss. Tadi Miss udah benar loh Miss di awal introduction. Goyah ya Miss ya. Oke lanjut, Iya. Miss Hasanah number 3. You read a study claiming a new language learning app significantly improves speaking fluency. To just this claim, you need to see the actual data. For example, score, statistic test, which section present this? This is result. Sure. What about the others? Yes, result Yes, section. result. Okay, how can you know? Actual There is data. actual That's the data. problem, the You actual need to finding. see. Statistic Yeah. test. Discussion. Yeah, it can be result or findings. Yeah. Yeah, See the scores actual and finding. statistical test. Okay, Yeah. good. It's only a result or findings. What about number 4, Miss Rahmati? Halo, Miss. Lag kayaknya, Mem. Oh yeah, okay. What about anyone, please? Miss Zahro ya? Yes, I'm here, ma'am. Zahro, A Kak? research Hah? Gimana? discuss why they think their teaching intervention work, connects it to second language acquisition or SLA theories, and mention problems limitation with their study design. Which section are you reading? Maybe it's Jawabannya abs- maybe it's abstract. Abstract? Introduction. oh, discussion. Discussion, Miss. Discussion. Discussion. Jawabannya jawab macam-macam loh ini, jadi bingung saya. Yang mana? Discussion section. Hah? Ini discussion. Research discusses. Because Why there you is mentioned problem limitation. Karena ada explain why, terus connect the result.
ini discusses. Oh Discussions. yes, Discusses. Ya kan? it's discussion. Oh, Betul, discussion. Vio. Jadi teman-teman jangan lupa kalau di discussion nanti selain menginterpretasi results atau data yang sudah teman-teman temukan di bagian sebelumnya, dia juga harus connected to the theories. Jadi Ya, harus dari kemudian betul. mention problemsnya itu nanti sebenarnya kayak di the limitations selain daripada implikasi juga ada limitasi nanti di bawahnya. Jadi ada implications dan juga limitasi. Adanya di discussion. Good. Next. Masih cukup nggak? Sampai Isya kan kita ya? Ya, Ya, sip. Siapa yang belum lihat tuh? Minggu depan libur ya, Mem, kalau sampai Isya. Boleh banget, tapi berarti saya nggak kasih soalnya ya kalau minggu depan libur. Oke, lanjut. Nomor 5. Winnie Biti. Ini multiple choice, Teletubbies. Miss. Oh, ini multiple choice ya? Emang iya? Oh, match. Ini Match. match. Each one Oh, introduction, yes. method, result. Oke, oke. Part A, details about language proficiency tasks used. Let's say proficiency tasks used. Itu adanya di mana? Thoughts. Result, bukan ya? Methods, betul. Dia tuh ngasih tahu tesnya pakai apa. Kan inget tes, cara, kan orangnya berapa. Iya, Itu adanya instrumen ya. Ya, instrumen. Betul. Part B, Conclusion abstract. Conclusion. Conclusion Di abstract. conclusion. Abstract. Conclusion. Result. Oh, Result. bahasa saya cuma nanya itu, Yang tapi B. jawabannya apa? conclusion abstract, a summary of the main finding. A summary of the main finding and its implication. For Its English implication. Penemuan Conclusion. utama dari Conclusion implikasi. abstract. Conclusion or up. So, a summary of the main finding. Oh ya, adanya di. Summary, soalnya summary. Saya nyari jawaban discussion kok nggak ada. Oh iya, berarti jawabannya. Conclusion or abstract. Ya, bisa ya. Conclusion atau di abstract. Summary, main finding sama implications. Ya, sebenarnya lebih tepatnya sih conclusion. Lebih tepatnya. Itu no. Ya, boleh lah abstrak bisa lah. Part C. A review of past studies. Introduction. Oke, kalau past studies ini bisa disebut dengan apa tadi yang saya bilang ada celahnya? Namanya apa? Gap. Gap. Yes. Gap. Past studies itu disebut juga dengan gap. Oke, gap. Oke, the last one, it's automatically Result. Result. That is result. Result. a table comparing vocabulary text. Oke, masih ada Pak Tuhu? Sudah habis? Masih. Oh, ini snippet nih kerjain aja nanti. Ini snippet ini adalah hanya potongan-potongan saja. Snippet A ini boleh kali Pak? Nggak merugi ya? 4 Gimana? menit foto, Miss. Nggak mau dosennya nggak mau foto. Apa, Miss? 4 menit buat foto. Oh, betul. Satu deh. Snippet A aja. Sectionnya apa? Snippet. Ini langsung ketahuan ini mah. Baca dari clue-nya kelihatan banget. Good. Introduction. How can you know? There is search. There is Problem ada previous studies and there is many sources, Miss. Yes. Many sources. Banyak sekali literatur review ya. Satu itu. Yes. Yang kedua, ada gap nggak? ada di problem gap. Ada gap. Yang mana gapnya? Kecil. Membandingkan apa ini? Fenomena apa? Membandingkan apa? Reading comprehension. Tentang apa? Tentang materials used in developing reading comprehension. In Antara high yang school. traditional textbook dengan
Purpose of the study, maybe. Ini kan betul jawabannya introduction. Authentic material dengan Ya, materials yang sifatnya otentik dan juga traditional textbook ya. ya, Ya, jadi dia di sini Iya. ada goal. Kita mau Literature review. literatur reviewnya banyak ini langsung kelihatan. Pokoknya yang ada Iya. literatur review seperti ini udah langsung jawabannya introduction. Kalau teman-teman misalnya ditanya why, misalnya ada literatur reviewnya cuma jawab satu. Repeat lain-lainnya silakan dipelajari sendiri teman-teman. Minggu depan kita langsung pada latihan soal di UTS semester lalu ya. Oke, Oke. Miss. Bentuknya kurang lebih kayak gini ya, Miss? Atau Lebih parah gimana? sih, Miss. Lebih banyak, Miss. Soalnya aja Oh, yang semester kemarin tuh soalnya doang ya itu 6 halaman gitu. Saya ini yang benernya koreksinya juga puyeng saya. Insya Allah kalau semester ini kan mahasiswanya sedikit, teman-temannya cuma 19. Kalau semester kemarin saya 54 apa 55 gitu saya lupa. Aduh ya Allah, alhamdulillah banget pokoknya. Berkah. nggak berkah buat kita, Miss, kalau sampai 6 halaman. Nggak berkah banget saya juga bacanya. Masya Allah deh pokoknya. Masuk surga jalur academic writing ya. Okay, because time is off today. I hope you guys enjoy my class, even I know that it's not so easy for you guys to have this material at the end of the course. Di ujung banget, mata kuliahnya udah nggak enak di ujung lagi ya. But I hope you guys enjoy. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami walaupun ya Amin. waktunya juga Amin. gitulah ya. Udah nggak efektif untuk belajar, udah nggak kondusif gitu. Oke, Tapi terakhir banyak yang kita dapat, Mem. Miss, semoga ya Miss. Kita on Iya. cam dulu teman. Menit. Aduh. on cam ya. Pak Arif ya, Oke. Pak Arif. Satu. Lagi kurang enak badan, Prof. Pak Tuhu, bentar, jangan dulu. Saya nggak pakai kerudung. Menit. Dah. Teman-teman yang lagi kurang sehat, saya juga sebenarnya kemarin nggak masuk karena bapil, Pak. Lagi Bu ya, yang Bu Nur ya, Bu Nur Lina, Bu Lina. Ya, siap Sudah. ya. Sudah. Ya, dari saya ya, 1, 2, 3. Ya, sudah. Saya kirim di Oke, grup. Pak Tuhu udah screenshot. Oke, teman-teman. Sudah. Pak Arif namanya juga untuk Miss Uni. Terima kasih banyak. Semoga lekas sehat kok jadi terima kasih banyak. Semoga lekas sehat teman-teman yang kurang sehat. Moga-moga kita selalu dalam keadaan sehat walaupun Amin. akhir-akhir ini banyak teman-teman yang banyak tumbang, murid-murid, anak sekolah, termasuk saya juga kemarin nggak Iya. bisa. Dijaga terus stresnya di manage, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum Thank you so much, Ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi Bu El. wabarakatuh. Thank you, Miss A. Thank you.